Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Presiden Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama atau JKON, Trisna Mulyadi, mengundurkan diri dari jabatannya 20 Mei 2022. Ini adalah episode terbaru dari seri drama Formula E di Jakarta. JKON adalah kontraktor sirkuit Formula E. Tidak ada penjelasan mengapa Trisna mengundurkan diri. JKON sendiri sudah menyatakan mundurnya presidir ini tidak akan berdampak pada kelangsungan usaha proyek yang dilakukan, terutama tentu saja pada Formula E. Mudah-mudahan memang tidak. Tapi mundurnya Trisna hanya 2 minggu sebelum perhelatan akbar ini dilakukan tentu menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa? Tidakkah ada saat lain yang lebih tepat di luar waktu menjelang Formula E? Kalau soal mundur, kan bisa saja dilakukan nanti, pertengahan Juni misalnya. Kenapa sekarang? Dan mundurnya Trisna ini merupakan satu dari serangkaian kemunduran petinggi dalam proses Formula E. Pada Agustus 2021, Direktur Utama dan seorang komisaris Jakpro mengundurkan diri. Kemudian pada Oktober 2021, Project Director Jakpro yang mengurus unit bisnis strategis Formula E mengundurkan diri. Dan kemudian pada Januari 2022, Direktur Keuangan Jakpro mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Apakah seri pengunduran diri ini memang tidak ada kaitannya dengan proses penyelenggaraan Formula E 4 Juni nanti? Ini semua layak membuat kita bertanya-tanya. Apalagi kita harus ingat, acara ini akan membawa nama baik Indonesia di khalayak dunia. Bila dijalankan dengan sembrono, reputasi bangsa ini akan terbawa-bawa. Dan saya semakin khawatir mendengar penjelasan tentang uji coba Formula E. Sirkuit Formula E ini dibuat sama sekali baru. Artinya bukan digunakan ulang setelah di tahun-tahun sebelumnya sukses menjadi sirkuit ajang serupa. Saya bukan ahli konstruksi sama sekali, tapi dengan akal sehat saya yang terbatas sebagai sirkuit baru diperlukan tentunya uji coba, test drive, sebelum digunakan pada pertarungan sesungguhnya. Ini bukan cuma untuk membiasakan para pembalap dengan kondisi sirkuit. Dari yang saya tahu, bentuk sirkuit dari negara ke negara tentu berbeda. Di Jakarta, lintasan ajang balap mobil listrik ini memiliki total panjang 2,4 km dengan lebar lintasan adalah 16 meter. Trek ini mempunyai 18 tikungan dan trek lurus sepanjang 600 meter. Karena itu menjadi penting bagi pembalap untuk mengenali medan. Tapi uji coba untuk sirkuit Ancol rasanya juga penting untuk menguji kualitas jalan. Bisa saja semua sudah disiapkan secara baik, tapi di sana-sini masih ada cacat, kelemahan yang perlu dibenahi. Masalahnya uji coba ini dikabarkan tidak akan diterapkan. Penyelenggaraan adu Formula E ini akan dilakukan pada 4 Juni 2022. Dan sirkuit baru akan dinyatakan rampung selesai pada 30 Mei. Para pembalap akan tiba pada 29 Mei. Jadi bisa dilihat betapa sempitnya jarak. Mungkin karena itulah panitia penyelenggara sudah menyatakan para pembalap tidak akan melakukan test drive. Dikatakan para pembalap Formula E tidak akan melakukan tes lintasan di sirkuit Ancol sebab mereka sudah melakukan latihan dengan simulator. Dengan kata lain, mereka akan langsung bertanding pada 4 Juni. Tapi pertanyaannya, apakah sirkuit memang sudah disiapkan persis seperti yang ada dalam simulator? Ingat loh, pembangunan sirkuit dilakukan dengan sangat terburu-buru. Manajer operasi Formula E Jakarta, Nuno Fernandes, bahkan mengklaim pembuatan trek Formula E di Jakarta adalah proses paling cepat di dunia. Prosesnya hanya 60 hari. Padahal daerah pembangunannya sulit. Di sebagian lokasi, sirkuit dibangun di atas tanah bekas rawa. Kita mungkin bisa bangga dengan kemampuan anak-anak bangsa mengerjakan pembangunan sirkuit paling cepat di dunia. Tapi tidakkah diperlukan semacam kehati-hatian? Tidakkah kita perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa jangan-jangan ada yang masih kurang dalam pembangunan dan itu sangat mungkin membahayakan para pembalap atau bahkan penonton? Ini semua membuat saya khawatir bahwa mundurnya Trisna dan 3 direksi Jakpro sebelumnya terkait dengan mismanagement Formula E ini.
Jangan-jangan mereka memprediksi ada ketidakberesan dan mereka tidak ingin ikut disalahkan. Saya sepenuhnya berharap tidak terjadi suatu apa dalam penyelenggaraan balapan nanti. Jangan sampai ada kecelakaan, apalagi ada korban, hanya karena ketidakberesan sirkuit. Tapi seluruh proses pembangunan sirkuit ini betul-betul layak membuat kita cemas. Seperti tadi saya katakan, Formula E penuh drama. Pembangunan sirkuit terpaksa dikebut karena penentuan lokasinya pun terlalu panjang. Rencana pembangunannya sih sudah ditetapkan sejak 2020. Tapi di awal Pemprov DKI sedemikian cerobohnya sehingga memilih sebuah lokasi yang merupakan cagar budaya. Anak buah Anies bahkan sudah membabat pohon-pohon tua di depan Monas agar ajang balap Formula E bisa dilakukan. Sampai kemudian pemerintah pusat bilang pembangunan di Monas tak boleh dilanjutkan. Larangan itu sudah dikeluarkan Februari 2020. Jadi sudah dilarang 2 tahun yang lalu. Tapi dalam jarak hampir 2 tahun itu, Pemprov DKI tidak mencari lokasi alternatif. Baru sekitar Oktober 2021, Pemprov menyatakan akan mencari pengganti lokasi pengganti Monas. Dari 5 lokasi, Pemprov DKI menetapkan sirkuit akan dibangun di Ancol. Itu Desember 2021. Lantas diadakanlah tender. Di akhir Januari dinyatakan tender gagal. Baru 1 minggu kemudian ditetapkan Jaya Konstruksi sebagai pemenang tender. Itulah yang menyebabkan pembangunan baru dimulai pada akhir Maret. Lokasi pembangunannya pun kemudian diketahui tidak ideal. Lokasi ini semula merupakan tempat pembuangan lumpur, dikenal dengan rawa tempat parkir air kawasan Ancol. Rawa tersebut kemudian ditimbun untuk tempat pembuangan proyek pengerukan yang dilakukan oleh Pemda DKI. Karena itu tanahnya berlumpur, tidak padat. Jekon harus bekerja keras untuk menjadikan tanah berlumpur itu menjadi sirkuit tempat bertarungnya mobil-mobil Formula E hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi seperti saya katakan, saya sungguh-sungguh berharap ajang Formula E ini bisa berlangsung sukses di Jakarta. Saya tidak peduli dengan untung rugi, siapa yang akan menjadi sponsor, apakah ada uang rakyat digunakan, adakah korupsi dan sebagainya. Yang kita harus peduli saat ini adalah kesiapan dan kualitas sirkuit. Marilah kita berharap meski dengan proses pembangunan yang jauh dari ideal semacam itu, sirkuit Ancol memang bisa digunakan untuk adu cepat mobil Formula E. Saat ini kurang dari 10 hari menjelang 4 Juni 2022, yang perlu kita doakan adalah agar tidak ada kecelakaan terjadi, agar tidak ada korban jatuh. Ayo kita gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.